Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap dengar firman Tuhan? Iya, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah. Sebentar kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, yuk kita ambil Alkitab. Kita mau baca Alkitab kita ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca dari Keluaran 20 ayat yang ke-13 ya. Keluaran 20 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jangan membunuh. Ya, adik-adik, hari ini tema firman Tuhan kita adalah tentang hukum Tuhan yang yaitu jangan membunuh ya. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan 10 hukum kepada umatnya pada waktu itu. Supaya apa sih dikasih 10 hukum? Nah, pada waktu itu diberikan hukum oleh Tuhan supaya umat Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak menyimpang, tidak berbuat dosa. Dikasih aturan supaya mereka mengasihi Tuhan Allah dengan baik dan dengan benar. Dikasih hukum supaya mereka mengasihi sesama dan tidak menyakiti antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang tadi kita baca di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13 adalah hukum yang ke-6. Ya, dikatakan tadi jangan membunuh, ya. Jadi diberikan supaya mereka tidak menyakiti sesama mereka. Jangan membunuh. Adik-adik, apa ya arti membunuh ya? Kok kayaknya kayak serem ya Bu Susi? Apa sih membunuh? Nah, adik-adik, membunuh artinya menghilangkan nyawa orang lain, menghabisi nyawa orang lain, menyebabkan orang lain mati dengan tindakan, dengan perbuatan, ya. Itu arti membunuh. Nah, anak-anak sekalian, pada masa hukum ini diberikan, Tuhan mau bangsa Israel tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Tidak boleh asal membunuh saja. Misalnya ketika lagi marah, lagi benci, lagi berantem gitu ya, terus main bunuh. Itu Tuhan tidak memperbolehkan. Tuhan tidak menyukai perbuatan hal seperti itu. Namun Tuhan mengajarkan supaya saling mengasihi, saling menjaga, dan saling menghargai sesama mereka. Nah, adik-adik tahu kan ya, ada kisah di Alkitab bagaimana saudaranya membunuh adiknya sendiri. Wah, siapa yang ingat kisah ini? Ya, betul. Kisah
Kain dan Habel ya. Kain diceritakan di dalam Alkitab dia membunuh adiknya Habel karena Kain benci, dia iri karena persembahan adiknya diterima sama Tuhan. Ya. Namun akhirnya Tuhan marah sama Kain. Tuhan marah sama Kain karena apa? Dia membunuh adiknya sendiri. Tuhan hukum Kain. Jadi jelas sekali adik-adik, dari kisah Kain dan Habel, Tuhan memerintahkan untuk tidak boleh membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Nah, mungkin anak-anak sekalian ada yang mengatakan hukum Tuhan yang keenam ini, ya saya kan masih anak-anak, saya kan anak Tuhan, saya nggak akan membunuh orang lain. Jadi ya amanlah, saya mah nggak membunuh orang lain. Saya nggak akanlah melakukan hal itu kan serem. Nah gitu ya. Nah ternyata anak-anak yang dikasihi Tuhan, di bagian firman Tuhan yang lain, di dalam perjanjian baru, membunuh itu tidak hanya secara fisik loh adik-adik, tetapi ada juga membunuh secara karakter. Waduh, membunuh secara karakter, gimana itu maksudnya Ibu Susi? Ya, nah adik-adik, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengarkan firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, firman Tuhan. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, jadi perintah jangan membunuh diperluas dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak hanya menghilangkan nyawa arti membunuh itu, tetapi membunuh dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang marah juga termasuk dalam perintah jangan membunuh adik-adik. Wow, jadi ternyata ketika kita berbicara tentang jangan membunuh, bukan hanya secara fisik menghilangkan nyawa orang lain, tetapi ketika kita berbicara kata-kata yang kasar, dengan emosi, dengan yang marah-marah, kita juga sudah melakukan namanya pembunuhan karakter. Dan itu kata firman Tuhan juga harus dihukum. Itu Tuhan tidak suka. Contohnya gimana sih Ibu Susi pembunuhan karakter yang tidak boleh dilakukan atau yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? Nih, misalnya berkata kasar. Yang kasar itu bagaimana sih? Bilang orang lain bodoh. Ah, kamu mah bodoh. Itu ya. Kamu mah lemah. Nggak bisa. Ya gitu aja nggak bisa. Aku aja bisa. Udah deh. Kamu mending nggak usah ikutan. Nah, kata-kata seperti itu. Kata-kata yang kasar adik-adik. Tuhan Yesus nggak suka kata-kata seperti itu ya. Ngata-ngatain temennya. Misalnya ada temennya yang agak gemuk misalnya gitu ya, terus dikatain, kamu badannya itu nggak boleh ya adik-adik ya. Itu namanya kita menghina ciptaan Tuhan. Itu namanya kita ngomong kasar sama teman kita. Atau misalnya ada teman kita yang warna kulitnya beda sama kita, mungkin warna kulitnya hitam gitu ya. Terus kita bilang, ih warna kulitnya kayak gitu, ih jelek, ih udah jelek, bodoh. Itu sangat tidak boleh adik-adik ya. Itu namanya pembunuhan karakter. Nanti teman kita sedih, dia nangis. Aku kenapa ya Tuhan?
menciptakan aku begini. Udah deh, aku gak usah sekolah. Aku malu, aku di rumah aja. Habis teman aku ejekin aku. Nah, itu kalau kita di sekolah ngejek teman kita dengan kata-kata yang kasar, terus teman kita itu jadinya sedih, terus dia gak mau sekolah. Nah, itu kita salah adik-adik ya. Itu gak boleh. Sama saja kita melakukan pembunuhan ya. Memang mungkin seperti tadi Bu Susi bilang, kita gak bunuh, kita gak tusuk orang sampai mati, atau kita gak melakukan yang jahat, tetapi mulut kita jahat, itu juga sama. Kata Tuhan Yesus, orang yang seperti itu juga harus dihukum. Jadi kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus, harus taat sama hukum Tuhan ya. Harus mengasihi Tuhan Yesus, juga mengasihi teman-teman kita, mengasihi siapapun. Kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata kasar, tapi harus mengasihi ya. Karena apa? Tuhan Yesus yang menciptakan kita semua. Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus juga sayang sama semua orang ya. Nah, jadi jelas ya adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur ya. Hari ini kita belajar firman Tuhan, kita jadi tahu hukum Tuhan yang keenam ya. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kita tidak boleh berkata kasar ya. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Harus mengasihi sesama karena itulah yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan. Kiranya firman Tuhan memberkati semua kita. Ya adik-adik, kita lipat tangan, kita bersyukur sama Tuhan, dan kita juga minta ampun kalau kita sudah mungkin melanggar perintah Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami tahu perintah Tuhan yang keenam di dalam Alkitab, jangan membunuh. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang tahu akan hukum Tuhan, dan kami belajar dan kami mau menaatinya, dan kami juga belajar bahwa membunuh tidak hanya menghilangkan nyawa orang lain, tapi ketika kami berkata kasar, menghina orang lain, marah-marah, mengejek, mengolok orang lain, itu juga adalah pembunuhan karakter, sesuatu yang Tuhan tidak suka. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami mungkin pernah berkata kasar. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.